Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halifah Herunisa dari NIM Telahir 117 dari kelas D. Di sini saya akan menjawab kuis pertemuan ketiga yang berjudul Analisis Kualitatif Kation dan Reaksi Golongan, serta memberi alasan atas jawaban yang saya pilih. Pada soal pertama, yaitu peran analisis kimia di bidang farmasi yang kurang tepat. Jawaban saya yaitu mengawasi peracikan obat pada pelayanan farmasi untuk diberikan kepada pasien. Karena peran kimia analisis di farmasi lebih berfokus kepada pengembangan obat, mutu obat, serta keamanan obat, bukan pengawasan atau peracikan, karena tugas itu sudah menjadi tugas apoteker. Pada soal kedua, yaitu senyawa kimia yang dianalisis dalam sampel. Jawaban saya yaitu analit. Alasan saya untuk memilih jawabannya itu karena analit adalah suatu zat konstituen kimia yang menjadi target analisis dalam suatu sampel. Pada soal ketiga, yaitu metode analisis untuk menentukan identitas sampel. Jawabannya itu ada analisis kualitatif. Alasan saya memilih jawabannya itu karena analisis kualitatif bertujuan untuk menentukan identitas zat, bukan untuk menentukan atau mengukur kuantitasnya. Pada nomor keempat, itu metode melibatkan reaksi kimia sempurna dan perhitungan stokiometrik. Jawabannya itu ada analisis kuantitatif. Alasannya itu karena analisis kuantitatif menentukan jumlah atau konsentrasi suatu zat secara tepat, sering melibatkan reaksi sempurna dan perhitungan stokiometrik. Pada soal kelima itu ada contoh analisis semi kuantitatif. Jawaban yang saya pilih itu ada uji batas logam pada bahan baku KCl. Alasan saya memilih jawaban ini karena analisis semi kuantitatif memberikan hasil kualitatif dengan derajat tertentu. Misalnya dalam batas tanpa nilai numerik yang pasti seperti pada uji batas. Pada soal ke-6 itu ada analisis kimia modern. Jawaban yang saya pilih itu ada spektrofotometri UV vis. Alasan saya untuk memilih jawaban ini karena metode modern menggunakan instrumen canggih untuk analisis yang lebih sensitif dan efisien, termasuk spektroskopi dan kromatografi. Pada soal selanjutnya yaitu berikut ini termasuk ke dalam reaksi kering analisis kualitatif kecuali. Jawaban yang saya pilih itu ada reaksi kimia dan reagen. Alasan saya memilih jawabannya itu karena reaksi kering dilakukan pada zat padat tanpa pelarutan, misalnya pada uji nyala. Sedangkan reaksi dengan reagen umumnya adalah reaksi basah dalam larutan. Pada soal selanjutnya yaitu fungsi penggunaan HCl pekat pada uji nyala. Jawabannya itu untuk membersihkan kawat nikel krom. Alasan saya untuk memilih jawaban ini karena HCl pekat dapat membersihkan kawat nikel krom dari pengotor yang dapat mengganggu uji nyala. Soal selanjutnya yaitu kation yang memberikan warna hijau kekuningan pada uji nyala. Jawaban yang saya pilih itu ada barium. Penjelasannya karena barium atau Ba2+ menghasilkan warna hijau kekuningan yang khas pada uji nyala. Pada soal selanjutnya yaitu ada reaksi penggendapan dan klasifikasi kation. Berikut ini yang merupakan pernyataan yang benar pada reaksi pengendapan adalah jawaban yang saya pilih itu ada pada reaksi pengendapan reagen tidak boleh berlebih kecuali dinyatakan khusus karena dapat menyebabkan sebagian endapan akan melarut lagi pada beberapa sampel. Alasannya untuk memilih jawaban ini karena penambahan reagen berlebih dapat menyebabkan endapan terlarut kembali sehingga karena pembentukan kompleks yang terlarut. Pada soal selanjutnya itu ada pemeriksaan ion logam kation pada larutan, biasanya diawali dengan pengelompokan beberapa golongan dengan metode. Jawaban yang saya pilih itu ada metode H2S. Alasan saya untuk memilih jawaban ini karena skema penggolongan kation yang umumnya digunakan yaitu H2S sebagai reaksi golongan untuk memisahkan kation ke dalam 5 golongan. Pada soal selanjutnya itu ada berikut ini tahapan analisis senyawa organik untuk blank identification yang benar adalah
Jawaban saya itu ada pemeriksaan pendahuluan, ada pemeriksaan ion logam kation dalam suatu larutan. Yang ketiga itu ada pemeriksaan anion dalam larutan, dan yang keempat itu ada kesimpulan. Alasan saya untuk memilih jawaban ini karena analisis anorganik kualitatif mengikuti urutan sistematis, yaitu pemeriksaan pendahuluan, identifikasi kation, identifikasi anion, lalu ditutup dengan kesimpulan. Pada soal selanjutnya itu berikut ini yang merupakan pemeriksaan pendahuluan yang sering dilakukan pada pemeriksaan anion. Itu ada jawaban saya itu pengujian dengan H2SO4 encer ataupun pekat. Alasan saya untuk memilih jawaban ini karena pengujian dengan H2SO4 pekat ataupun encer sering digunakan sebagai pemeriksaan pendahuluan untuk anion karena memberikan petunjuk awal pada reaksi yang khas. Melalui reaksi yang khas. Pada soal selanjutnya yaitu pada reaksi analisis golongan kation, klasifikasi penggolongan kation berdasarkan sifat kation terhadap beberapa reagen di bawah ini kecuali. Yang saya pilih jawabannya itu ada H2SO4. Alasan saya untuk memilih jawaban ini karena reagen golongan utama pada klasifikasi kation adalah HCl, H2S, dan NH4,2S serta NH4,2CO3. Bukan H2SO4. Pada soal yang selanjutnya itu apakah senyawa yang menghasilkan endapan putih pada reaksi penggolongan 1 yang tidak larut dalam air? Jawaban saya itu ada AgCl. Alasan saya untuk memilih jawaban ini karena AgCl adalah endapan putih dari kation golongan 1 yang tidak larut dalam air panas. Berbeda dengan PbCl2 yang sedikit larut. Pada soal selanjutnya itu ada berdasarkan reaksi berikut, senyawa dengan warna endapan apakah yang akan terbentuk? Reaksinya yaitu ada Cu2 plus H2S ditambah 6H2O. Jawaban yang benar atau jawaban yang saya pilih itu ada CuS dengan endapan warna hitam. Alasan saya untuk memilih jawaban ini adalah karena ion tembaga 2 Cu2 plus bereaksi dengan H2S membentuk endapan tembaga 2 sulfida dalam kurung CuS yang berwarna hitam. Pada soal selanjutnya itu berikut ini manakah kation yang termasuk kation golongan 2A? Jawaban yang saya pilih adalah Bi atau bismut. Alasan saya untuk memilih jawabannya karena kation golongan 2A atau yang termasuk subgolongan tembaga meliputi Hg2+, Pb2+, Bi3+, Cu2+, dan CD2+, yang sulfidanya tidak larut dalam amonium polisulfida. Soal selanjutnya yaitu reagen apakah yang digunakan pada penentuan kation golongan 3 sehingga membentuk reaksi endapan sulfida. Jawaban yang saya pilih itu ada NH4Cl ditambah NH4OH ditambah H2S. Alasan saya untuk memilih jawaban ini karena campuran NH4Cl, NH4OH, dan juga H2S digunakan untuk mengendapkan kation golongan 3 sebagai sulfida atau hidroksida. Untuk soal selanjutnya itu berdasarkan reaksi berikut, senyawa dan warna endapan apakah yang akan membentuk reaksi 2Al plus 3 ditambah 3S2- ditambah 6H2O. Jawaban yang saya pilih itu ada AlOH3 dengan endapan berwarna putih. Alasan saya memilih jawaban ini karena aluminium 3 mengendap sebagai aluminium hidroksida. AlOH3 berwarna putih dalam keberadaan sulfida dan air karena hidrolisis. Pada soal terakhir yaitu reagen berikut yang dapat digunakan untuk membedakan Pb2+ dengan Hg+, di mana Pb2+ akan terbentuk endapan berwarna kuning telur, pada Hg+ akan membentuk endapan warna hijau. Reagen manakah yang dimaksud? Jawaban saya itu ada Ki atau kalium iodida karena menghasilkan endapan PbL2 berwarna kuning cerah dengan Pb2 plus dengan endapan hijau dengan Hg22 plus memungkinkan pembedaannya. Terima kasih.